Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan melanjutkan kembali sequel dari Mission Impossible dan sekarang kita masuk ke Mission Impossible Ghost Protocol. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang agen IMF bernama Trevor Hanaway. Dia sedang dikejar oleh komplotan teroris setelah berhasil mendapatkan dokumen rahasia. Namun tiba-tiba, seorang pembunuh bayaran bernama Sabin Moreu mencegat dan menembaknya hingga tewas di sebuah penjara di Moskow, Rusia. Benji meretas sistem keamanan penjara tersebut dan membuka sel salah seorang napi. Petugas sipir terkejut ketika melihat napi ini bisa keluar dari selnya. Tak sampai di situ, Benji membuka puluhan sel lainnya. Di ruang monitor, sipir lain terkejut. Mereka tidak bisa bertindak karena Benji menguncinya. Dan inilah aktor utama dalam film ini, yaitu Ethan Hunt yang sedang ditahan di penjara ini. Dia sebenarnya tinggal berjalan santuy menuju jalan keluar yang sedang dipersiapkan oleh agen Jane Carter. Namun Eden meminta Benji membuka pintu sel yang terhubung dengan puluhan napi lainnya. Okay, fine. Rupanya dia akan membawa seorang tahanan bernama Bogdan untuk ikut kabur bersamanya. Mereka pun berhasil lolos setelah Jane membobol lantainya. Bogdan diketahui sebagai informan Eden selama berada di Rusia. Jane kemudian menceritakan apa yang menimpa Trevor. Saat itu mereka menjalankan sebuah misi. Jane bertugas mendapatkan nama kurir yang membawa dokumennya. Kurir itu bernama Marek Stefanski. Dengan lensa khusus, Trevor berhasil menemukan orangnya. Dengan mudah, Trevor berhasil mendapatkannya. Namun di luar dugaan, ada komplotan teroris yang ingin mencuri juga dokumen tersebut. Trevor sudah lolos dari pengejaran itu, dan dia sempat menerima peringatan ancaman dari musuh berparas cantik. Sialnya, dia terlambat dan tewas di pelukan Jane. Terungkap, Sabin seorang pembunuh bayaran profesional dengan imbalan berlian, dan dokumen itu berisi kode peluncuran nuklir Rusia. Rumornya, Eden dipenjara karena melakukan misi di luar perintah. Di kios telepon, Eden mendapat perintah dari atasannya untuk mengejar Cobalt. Dia adalah intelijen Rusia tingkat wahid soal nuklir. Untuk membuka identitasnya, Eden harus masuk ke Kremlin dan menyamar menjadi Jenderal Fedorov. Waktunya hanya 3 jam sebelum Cobalt datang ke sana. Dan seperti biasanya, Departemen Pertahanan akan menyangkal setiap aksinya jika dia tertangkap atau terbunuh. We're going into the Kremlin. Saat mereka masuk ke Kremlin, Jane menerbangkan sebuah balon gas kemudian menjatuhkan alat peretas sistem di sebuah lubang menara. Eden dan Benji dicegat petugas dan meminta mereka menunjukkan ID card-nya. Mereka hampir terciduk karena peretasan yang dilakukan masih dalam proses. Saat percobaan kedua, akhirnya ID card milik Eden muncul di layar.
Mereka berhasil masuk ke sebuah ruangan kemudian memanipulasi penglihatan seorang petugas. Benji membunyikan suara kecelak air untuk mengalihkan perhatiannya. Saat Eden berhasil masuk ke ruangan arsip, dia terkejut karena datanya kosong. Tiba-tiba terlihat seorang pria bernama Kurt Hendricks alias Cobalt yang melumpuhkan seorang petugas. Dia bahkan membocorkan misi Eden hingga petugas gedung itu melakukan pengejaran. Eden membatalkan misi ini dan sempat berpapasan dengan Kurt, namun dia tidak mengenalinya. Dia pun berhasil keluar dari gedung itu dan merubah penampilannya. Eden akan mengejar Kurt yang dia lihat di dalam gedung, namun tiba-tiba saat dia sadar, dirinya berada di rumah sakit dengan tangan diborgol. Seorang agen polisi Rusia yaitu Anatoly Sidorov menuduhnya meledakkan gedung dengan bukti jaket dan radio komunikasinya. Eden dianggap beruntung bisa selamat dengan hasil diagnosa geger otak ringan. Lengahnya Sidorov dimanfaatkan Eden untuk kembali kabur. Hendrik dan komplotannya datang ke rumah seorang pria bernama Leonid untuk menangkap dia dan mengancam keluarganya. Eden langsung dijemput Menteri Pertahanan Amerika yang kebetulan berada di Rusia. Dia ditemani analis lapangan yang bernama William Brand. Terungkap, Hendricks adalah mantan pejabat pasukan khusus Swedia sekaligus profesor fisika, ahli nuklir dan teori permainan. Kiprahnya berakhir setelah dia dinyatakan gelo. Eden menyimpulkan bahwa dia adalah Cobalt, otak dari peledakan ini. Dia meminta Pak Menteri untuk memperingatkan Rusia bahwa ada teroris yang menyamar menjadi agen mereka dan membuat propaganda agar menuduh Amerika khususnya IMF meledakkan Kremlin. Presiden Amerika memutuskan untuk memulai Ghost Protocol dan itu artinya keberadaan IMF diingkari. Eden harus kembali ke Washington kecuali dia melarikan diri dan mengejar Cobalt tanpa misi resmi dari kementeriannya. Namun tiba-tiba serangan datang. Eden dan William berusaha menyelamatkan diri, namun pasukan Rusia terus menembaki mereka. Eden terpaksa mengalihkan perhatian mereka dengan suar dan mayat Pak Menteri. Mereka berdua kemudian mengejar sebuah kereta dan masuk ke salah satu gerbong rahasia. Enter your code. Retinal scanner! Retinal scan required. Agent confirmed. Saat mereka berhasil masuk, rupanya Jen dan Benji sudah berada di dalamnya. Dalam sebuah tayangan, terungkap Hendricks kembali membuat propaganda di depan para pejabat penting Rusia agar tidak takut melakukan perang nuklir dengan Amerika. Eden kembali menghubungi markas. Hendrik dicap IMF sebagai penjahat nuklir yang akan menebus kode peluncurnya dari Sabin. Tim ditugaskan untuk memburu Sabin yang terdeteksi akan menginap di Hotel Burj Khalifa, Dubai. Dan Hendricks mengutus Marius Wistorm untuk mengambil dokumen tersebut. Dengan berbagai peralatan yang ada di gerbong itu, mereka berangkat menuju Dubai. Jen akan menyamar menjadi Sabin untuk menjebak Marius. Kemudian mereka akan menangkap Sabin juga.
Sesampainya di Burj Khalifa, Benji mendapat kesulitan untuk meretas sistem keamanan gedung ini. Dia tidak bisa menembus firewall dari servernya, kecuali Eden merangkak menggunakan sarung tangan Spider-Man dan masuk ke ruangan server yang berada di lantai 130. Di tengah waktu yang terbatas dan terlihat badai pasir akan datang, Eden harus mempercepat aksinya. Saat akan melubangi kacanya, Eden sempat terjatuh. Namun untungnya dia berhasil naik kembali dan memasukkan sebuah flash disk agar Benji bisa meretas sistem kontrol lift dan kamera keamanan gedung ini. Mereka bergegas merubah nomor kamar hotel agar Sabin dan Marius masuk ke kamar yang telah ditentukan. Sementara itu, Eden harus turun dengan cepat. William memasang sebuah lensa yang dapat menangkap gambar kemudian mengirimnya ke printer yang berada di dalam koper. Terlihat dari hasil kopiannya, hasil angkanya jadi acak. Mereka harus segera bersiap karena Marius telah tiba ditemani Leonid, ahli sandi kelahiran Polandia yang merancang ulang keamanan Rusia. Itu artinya mereka tidak bisa menunjukkan dokumen palsu kepada Marius karena Leonid dapat membaca kode tersebut. Koper itu harus disetel dengan hasil kopian aslinya. Awalnya, William tidak menyetujui dengan ide Eden untuk menyerahkan dokumen aslinya kepada Marius. Masalah kedua muncul, pembuatan topeng gagal dilakukan. Eden akan berperan langsung sebagai Marius dan William menemaninya sebagai Leonid. Mereka akan menemui Sabin dengan maksud menebus dokumen. Sedangkan Jen akan berperan sebagai Sabin menemui Marius dan Leonid. Benji bertugas sebagai pelayan. Ketika Marius memberikan berliannya, dia menukarnya dengan yang palsu agar Benji bisa memberikannya kepada Eden. Sedangkan William bertugas memeriksa dokumen itu dengan lensa khususnya. Dia lalu mengirim ke koper yang diberikan oleh Jen kepada Marius agar terkopi sesuai aslinya. Dan Sabin menerima berlian yang dikirim oleh Benji. Setelah Leonid memastikan dokumen itu asli, Marius segera pergi dari sana. Namun kejamnya si Marius, dia langsung menembak mati Leonid. Tuez-le! I need her alive! Eden dan William berhasil melumpuhkan mereka. Dia segera pergi untuk mengejar Marius. Jen sendiri berhasil menangkap Sabin dan meminta Benji untuk menodongnya. Saat Eden keluar dari gedung dan hampir mendapatkan Marius, dia dihadang oleh agen Rusia Sidorov. Eden mencoba meyakinkan bahwa dia bukanlah musuhnya. Namun tidak ada pilihan lain. Dia harus melumpuhkan mereka dan kembali mengejar Marius. Sementara itu, Benji kehilangan fokus ketika William menghubunginya. Eden mengalami kesulitan untuk menangkap Marius setelah badai pasir datang menerjang. Eden mencoba melawan, dan tak diduga dia ternyata menggunakan sebuah topeng. Dengan menggunakan sebuah mobil, Eden kembali mengejarnya.
Dia bahkan sengaja melaju berlawanan arah untuk menabrakkan mobilnya. Penjahat itu kembali lolos dan berhasil naik ke sebuah truk. Setelah topengnya dibuka, ternyata dia adalah Kurt Hendricks. Eden memaksa William mengungkapkan identitas aslinya karena seorang analis tidak mungkin bisa menggunakan senjata. Terungkap juga di sini, William sebelumnya adalah agen lapangan. Dia dan 2 anggotanya ditugaskan untuk menjaga pasangan suami istri. Hingga sebuah serangan terjadi yang mengakibatkan istrinya tewas dan suaminya menghilang. Sang suami kemudian mengejar pelaku dan membantai 6 orang Serbia sebagai pelakunya. Dan sosok suami itu ternyata adalah Eden. Itulah kenapa dia dipenjara. Eden meminta bantuan sepupunya yaitu Bogdan untuk mencari keberadaan Kurt Hendricks. Dia akan menggunakan sebuah satelit taktis sebagai alat untuk meluncurkan nuklir dengan kode yang sudah dia miliki. Eden mendapatkan petunjuk kalau Rusia diam-diam menjual sebuah satelit komunikasi kepada orang India. Lalu Eden kembali mengajak timnya untuk terbang menuju India. Tadi diduga, Bogdan juga menjual informasi tentang keberadaan Eden dan alat peluncur nuklir kepada agen Sidorov. Eden ditemani Jen dengan penampilan seksonya akan menarik perhatian orang India pemilik satelit yang bernama BirchNet. Sementara itu, William bertugas masuk ke mesin turbin untuk meretas satelitnya. Bridge tampaknya terpancing dan langsung mendekati Jen. Jump! Did you jump? Should I not have jumped? Di saat yang sama, Kurt Hendricks dan Marius datang ke sebuah stasiun televisi kemudian menembak seorang penjaga. Dia langsung mengunduh sebuah virus agar satelit bisa mereka ambil alih. Akibatnya, turbin kembali berputar dan mengancam keselamatan William. Jen harus segera mendapatkan kode itu dari Bridge. The codes. William terjebak di dalam lorong turbin. Faster bending the street through! We appreciate it. Can't reach the top! Dan untungnya dia berhasil keluar. Karena tidak mendapatkan kodenya, Jen menyuntik Bridge hingga pingsan. Dengan mobil super cepatnya, Eden dan Jen meluncur untuk mengejar Hendrik. Mereka punya waktu 3 menit sebelum Hendricks meluncurkan nuklirnya dari sebuah kapal selam yang bisa memicu perang dunia antara Amerika dan Rusia. Связаться с центральным командованием для подтверждения запуска. Включить радиопередатчик. Конец связи. Tadi diduga misil nuklir telah diluncurkan. Eden harus menggagalkan misil tersebut dengan mendapatkan kopernya. Dia langsung mengejar Hendricks sedangkan Jen mengejar Marius. Jen terkena tembakan di perutnya. Benji dan William datang untuk membantunya. Eden berhasil mengejar Hendricks yang akan kabur menggunakan helikopter. Koper tersebut jatuh di antara deretan mobil yang sedang diparkir dengan konsep modern. Sementara itu, Benji berusaha memperbaiki kembali saluran komunikasi satelit. Selain memperebutkan koper itu, Eden dan Hendricks terlibat baku hantam. Tadi diduga, Hendricks memutuskan untuk membunuh dirinya dengan melompat membawa kopernya. Tidak ada pilihan lain. Eden harus menjatuhkan dirinya juga menggunakan mobil. Percobaan pertama, Eden tidak berhasil menggagalkan misilnya. Benji berhasil menembaknya. Ketika William berhasil menghidupkan kembali daya dan Jen memasukkan hard drive-nya, Eden akhirnya berhasil menjatuhkan misil tersebut ke dalam laut.
Dan agen Sidorov akhirnya mempercayai ucapan Eden bahwa dia bukanlah musuhnya. Tim pun kembali berkumpul. Eden mengucapkan terima kasih kepada mereka atas keberhasilan misi ini. Setelah Benji dan Jane pergi, William masih menyesali kecerobohannya yang mengakibatkan istri Eden tewas. Di luar dugaan, Eden mengatakan bahwa istrinya masih hidup. Dia sengaja memalsukan kematian Julia demi keamanannya. William pun merasa lega dan bisa tertawa. Eden pun bisa melihat Julia meskipun dari kejauhan. Dan akhirnya mereka mendapatkan misi kembali. Namun setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Mission Impossible Ghost Protocol ini? Ghost Protocol bukan saja memikat dari segi actionnya saja. Adegan-adegan aksi itu pun mampu saling bahu-membahu dengan cerita yang dibuat tidak kacangan. Ceritanya padat, tidak basa-basi, dan diceritakan dengan jelas di atas alurnya bergerak dengan cepat. Film ini tidak memberi sedikit pun ruang bagi penonton untuk bersantai, karena Eden dan kawan-kawan pun memang tidak punya waktu untuk berjemur di pantai. Namun, tidak lupa juga dengan Kopai. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.